perizinan. Tepuk tangan. Oke, kemudian ini ada dua siswa yang akan menyampaikan. Yang pertama apa Mas Iman? Alat peraga lampu lalu lintas. Oke, kemudian Mas Alvito? Alat peraga proses pembuatan urin. Proses pembentukan urin. Ya, tepuk tangan untuk si penjajah. Oke, kemudian ini tentang apa ini? Sabun dari minyak jelantah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok sabun minyak jelantah ya. Kemudian ya. Sudah ketemu yang terbaik apa? Sudah. Oke, kemudian ini kelompok yang kedua yaitu model DNA dan RNA alat peraganya. Ya. Oke, bisa nanti dijelaskan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok model DNA dan RNA. Kemudian yang terakhir di sini kelompoknya bisa berputar ternyata ya. Ini alat peraga apa? Sistem tata surya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok sistem tata surya. Oke, sekarang kita mulai kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kuprak-Kuprak dengan beranggotakan saya Jenderal nomor 3, saya Dr. Febrian Saputra absen 10, Saya Stella Sintabinaya nomor 15. saya Muhammad Hasan Mustafa. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami membuat sabun dari minyak jelantah. Tujuan kami membuat sabun dari minyak jelantah adalah Memanfaatkan limbah minyak jelantah yang menjadi limbah rumah tangga untuk menjadi alat sabun untuk membersihkan wilayah. manfaat yang terdapat pada sabun dari minyak jelantah adalah mengurangi limbah dari minyak, dapat digunakan untuk cuci tangan dan murah. Cara membuatnya adalah pertama kita cuci minyak dengan batu bara yang habis. Lalu langkah kedua campurkan saat itu direndam selama 1 hari 24 jam. Lalu langkah kedua menyampurkan air yang sudah diinfus, itu opsional, bisa air biasa atau air infus dengan soda api. Aduk hingga rata dicampur. Lalu campurkan larutan tersebut dengan minyak jelantah yang sudah direndam. Lalu diaduk dengan kental hingga kental. Setelah kental dimasukkan ke dalam cetakan untuk menjadi keras dan kira-kira didiamkan selama 2 hari minimal. Dan hasilnya Itu ada perbedaannya enggak? ada ini yang memakai infus dari air padahan, yang ini tanpa pewarna. Ini yang original tanpa pewangi. Yang ini pakai aroma pandan. Kemudian yang ini sama. Berarti yang satu oli, yang satu pandan. Pandannya kalau oke, bisa diperhatikan. Sekian presentasi dari kelompok Kuprak-Kuprak. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang pas, mohon bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai eksperimen percobaan tentang cairan asam dan basa yang ada di sekitar kita. Contohnya yaitu cuka dan baking soda. Baik, bisa dimulai. Untuk presentasi yang pertama, kita akan mulai untuk takaran yang pertama.
menambahkan baking soda. Yang kedua, 1 sendok makan sunlight atau deterjen. Lalu yang ketiga, kita akan memasukkan pewarna makanan untuk menambah warna pada letusan agar lebih menarik. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan memasukkan 2 sendok atau kurang lebih 15 ml cuka. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Reaksi kimia antara asam dan basa ya. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok peserta. Kesimpulannya yaitu pada praktik kali ini kami mencoba menunjukkan hasil reaksi kimia dari campuran cairan asam dan basa yaitu dari cuka dan baking soda dengan menggunakan alat peraga yaitu gunung buatan. Baking soda yang bersifat alkali dan menetralkan sifat asamnya atau biasa disebut dengan sodium bikarbonat. Sementara cuka adalah asam. Setelah mencampurkan bahan-bahan tersebut, maka gunung berapi buatan akan memancarkan emisi yang berupa gelembung atau cairan atau magma. Baik. Tujuan dari percobaan kami yaitu untuk mengetahui reaksi kimia dari bahan asam dan basa yang ada di sekitar kita, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, serta meningkatkan kreativitas siswa dalam mengolah sampah daur ulang, yaitu menggunakan koran dan kardus bekas. Baik, manfaatnya. Manfaat dari percobaan kali ini adanya membantu kita dalam mengurangi sampah daur ulang seperti kardus dan koran menjadi sebuah mesin atau alat peraga yang unik serta dapat mengetahui bahan-bahan sains sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang alat peraga proses pembuatan urin. Tujuannya untuk mengetahui tentang bab ekspresi liputan secara ekspresi. Kamu tak nyiapin berkas. Ya sudah, sampaikan aja kalau prosesnya ada 3 itu. Prosesnya ya Sifat itu dimasukkan tidak jadi. prosesnya seperti Bocor, udah segitu aja. Udah segitu aja, Mas, segitu aja. Nanti bocor. Kayaknya kurang rapat itu, Kang. Tidak apa-apa. Kamu sampaikan aja prosesnya, ada 3 proses gitu. ini prosesnya melewati filtrasi itu proses dapat menyebabkan air yang menumpang di urin, lalu melewati reabsorpsi, lalu melewati argumentasi. Oke. Udah. Sekian dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menceritakan menjelaskan tentang cara membakar Cara menggunakannya itu. Rangkaiannya namanya apa? rangkaiannya namanya rangkaian tujuan percobaan membakar alat lalu lintas adalah memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan perjalanan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjalin. Alat berbahaya adalah gunting isolasi kaki 13 tahun berbagai tegangan 1,5 12 alat pernah terjadi adalah siapkan kardus Cara menggunakannya itu nggak usah cara membuat. cara menggunakannya Sengaja. Warna merah, warna kuning, kemudian warna hijau. Oke, ya. kesimpulannya adalah rangkaian lampu lalu lintas terdiri dari 3 rangkaian, yaitu rangkaian lampu 1 merah, lampu 2 kuning, lampu 3 hijau. Ketika rangkaian tersebut langsung terhubung dengan baterai sehingga jika salah satu atau lebih rangkaian dimatikan atau rusak tidak mempengaruhi rangkaian lain. Oke, ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami di sini ingin mempresentasikan tentang sistem peredaran darah dengan alat peraga yang telah kita buat. Nah, di sini nama kelompok kita adalah dengan anggota kelompok saya Fiana, nomor absen 7, saya Farah Dialiasara, nomor absen 11, Saya sama para pekerja, saya Safira Citrajahan, nomor absen 29. Nah, tujuan dari alat peraga ini yaitu untuk mencontohkan sistem peredaran darah dalam bentuk yang nyata atau bisa dilihat. Sehingga para adik kelas atau siapapun yang ingin mempelajari sistem peredaran darah manusia tidak perlu menggunakan bayang-bayang mereka untuk belajar karena alat peraga ini dibuat dalam tampilan 3 dimensi yang membuat siapapun yang melihat bisa lebih mudah dalam mempelajari dan menghafal. Karena biasanya di sekolah para guru memberikan materi ini dalam bentuk materi yang menurut saya cukup banyak dan tidak ada praktik yang nyata, sehingga itu membuat para murid susah untuk menghafalkan sistem peredaran darah manusia ini. Selain itu, alat peraga ini dibuat juga untuk mengurangi limbah plastik di sekitar kita. Manfaat dari sistem peredaran ini adalah mengurangi limbah atau sampah plastik di lingkungan sekitar dengan memakai botol bekas sebagai salah satu bahan dalam pembuatan alat peraga sistem peredaran darah ini, dan juga untuk mempermudah seseorang untuk mempelajari sistem peredaran darah. Cara menggunakan alat peraga ini. Di sini kami menggunakan lampu LED untuk menunjukkan aliran sistem peredaran darah kecil maupun besar pada manusia. Lampu LED tersebut disambungkan ke stop kontak sehingga lampu akan menyala. Lampu yang berwarna biru menunjukkan sistem peredaran darah kecil, sedangkan lampu yang berwarna merah menunjukkan sistem peredaran darah besar. Keunggulan dari alat peraga sistem peredaran darah manusia ini adalah alat peraga ini dibuat dari bahan bekas yang sebagaimana bisa dibilang alat peraga ini ramah lingkungan. Selain dapat mengurangi sampah plastik, alat peraga ini juga dapat bermanfaat dan menjadi fasilitas pembangunan. Jadi, dapat disimpulkan alat peraga ini yaitu alat peraga yang ramah lingkungan karena menggunakan bahan bekas yang bisa mengurangi limbah serta mempermudah dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membuat alat peraga sistem tata surya. Perkenalkan, nama saya Adinda Widya Renata, presensi 2. Nama saya Fadil Fadila, presentasi 12. Saya dari Fakultas Teknik Absen 1. Perkenalkan, saya Dila Widya,
Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tujuannya adalah bertujuan untuk mencari alternatif agar dapat menarik informasi dalam belajar. Mengenai tata surya, salah satunya dengan menggunakan alat peraga sistem tata surya yang lebih menarik dari segi visualnya, sehingga semua siswa dapat lebih tertarik belajar tentang sistem tata surya dan listrik dinamis, serta bertujuan sebagai pembelajaran prinsip juga. Manfaat dari alat peraga yang kami buat pada hari ini yaitu sebagai pembelajaran tentang sistem tata surya dan listrik dinamis. 2. Menambah ilmu pengetahuan, dan yang ketiga membuat pembelajaran lebih menarik. Harapan kami dengan membuat alat peraga ini, kami bisa bermanfaat dalam pembelajaran materi sistem tata surya agar lebih menarik. Kesimpulannya adalah setelah saya membuat alat peraga ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ciptaan Tuhan di luar angkasa sangat banyak dan beragam bentuknya. Sebagai contoh yaitu sistem tata surya kita. Apabila kita mempelajari sistem tata surya, kita akan mengetahui cara beredar, berotasi, berevolusi, luas diameter, hingga satelit-satelit dan beberapa benda lain yang tidak diketahui secara umum. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf, karena yang lebih hanya perasaanku kepada dia. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Menjelaskan cara kerja domba hidrolik. Saya nomor absen 30 dari kelas 9C. Saya Wendel Batur, nomor absen 30 dari kelas 9C. Saya Maulana Bunda absen 20 dari kelas 9C. Saya Muhammad Sasi, absen 22 dari kelas 9C. Cara kerja domba hidrolik ini yaitu ketika suntikan satu dibakar, air di suntikan pertama akan berpindah ke suntikan kedua, sehingga akan mendorong konstruksi dongkrak dan dongkrak pun terangkat. Manfaat dari kami meneliti dan memilih dongkrak hidrolik sebagai penelitian membantu guru dalam memanggilkan minat belajar siswa dengan percobaan dongkrak hidrolik sederhana, menjadi konsep dasar dalam membuat dongkrak hidrolik sederhana dan memahami materi konsep dengan pasca. Tujuannya adalah membantu mengetahui cara kerja sistem hidrolik untuk mengangkat benda bermassa tinggi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok Suprapto ingin menjelaskan alat peraga listrik dinamis. Dengan saya nomor Agenda Eko nomor 23. Dengan saya dari Sekolah Saputra absen 26. Saya Felix Marwan absen 13. Cara menggunakan alat peraga listrik dinamis yaitu menekan saklar yang akan membuat rangkaian seri menyala. Rangkaian seri adalah rangkaian yang menyala dengan redup dan menyala. Ketika saklar dinyalakan, saklar satu dinyalakan, maka dua lampu akan menyala. Tujuan dari membuat peraga listrik dinamis untuk memahami rangkaian listrik dan mengetahui rangkaian dinamis yang ada di sekitar. Manfaat membuat rangkaian listrik dinamis, alat peraga rangkaian listrik dinamis adalah untuk memahami bentuk rangkaian listrik dari yang paling sederhana hingga kompleks yang ada di lingkungan sekitar kita.
Lalu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kami adalah sederhananya barang-barang yang digunakan, namun bisa tersusun dengan rapi serta ramah lingkungan. Kekurangan dari kami adalah terlalu sederhana dan tidak lengkap. Kesimpulan adalah bahwa listrik merupakan salah satu komponen yang paling berguna di kehidupan kita. Kita kalau mau melakukan sesuatu harus menggunakan listrik, mulai dari menyalakan lampu, memakai perabotan rumah, hingga mengerjakan sesuatu harus menggunakan listrik. Maka dengan itulah kita harus memahami betul apa yang kita pegang ataupun rangkaian listrik itu sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.